Yang penting yakin aja dulu, yakin sama diri sendiri. Kalau orang tuh pasti punya kompetensinya masing-masing. Nggak usah nyamain aku dengan orang lain gitu. Ada waktu kamu ambil ekstrakurikuler, ada waktu kamu ambil kegiatan entah pencaksilat, taekwondo, entah apa gitu. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera Tabi pun. Ya pun. Ya, gimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam menjalankan aktivitas. Kembali bersama saya, Ananda Erika Putri dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Lagi-lagi ada kabar yang membanggakan dari siswi Tubaba. Kabar yang membanggakan ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya dan keluarganya, tetapi juga seluruh warga Tubaba. Ia membuktikan bahwa anak daerah juga bisa bersaing tingkat nasional. Asal ada kemauan, ada usaha, serta dukungan yang tulus dari orang sekitar. Untuk mengetahui siapa siswi ini, apa prestasi yang diraih, serta bagaimana perjuangannya, kita perlu mengobrol lebih lanjut dengan Ais dan Bapak Endu sebagai orang tua yang mendukung Ais sampai di titik ini. Ya, selamat pagi Bapak Ais. Selamat pagi Mbak. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Nah, udah terpancar di aura-aura bahagianya karena ada kabar membanggakan ya Pak ya. Iya Mbak. Iya. Alhamdulillah. Iya, kabar membanggakan ini tentunya tidak dirasakan oleh saya saja, namun seluruh warga yang dari Tubaba gitu kan ya Pak ya. Karena kabar ini pernah viral juga di media sosial berupa konten TikTok yang diunggah langsung oleh Bapak, betul ya Pak ya? Betul, yang Mbak. dimana sebagai kisah inspiratif gitu kan. Awal masuk pendaftaran seperti apa sampai akhirnya diterima resmi di SMA Taruna Nusantara. Betul Mbak. Nah, SMA Taruna Nusantara ini saya ketahui bahwa di mana dia hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk ya Pak ya. Alhamdulillah gitu kan. Impian semua anak daerah di seluruh Indonesia. Betul, Mbak. Iya. Betul, Mbak. Nah, selamat datang juga Ais dan Bapak di Tubabaku. Makasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol ke Tubabaku, dan saya juga senang juga bisa ngobrol langsung dengan Ais dan Bapak gitu kan ya. Dan semoga informasinya nanti bisa bermanfaat bagi semua orang. Amin. Nah, untuk mengawali pengobrolan kita hari ini, boleh dijelaskan dulu Ais gimana awal mula Ais mengetahui SMA Taruna Nusantara? Kalau untuk saya sendiri tahu SMA Taruna Nusantara dari ayah waktu masih kelas 5 SD. Waktu itu iseng-iseng aja buka. Terus kayak tiba-tiba mau nggak masuk sini, ditawarin, cuman karena posisi masih kelas 5 SD jadi nggak begitu gubris mungkin ya. Terus waktu kemarin kelas 7, kelas 8 mulai diseriusin, mau nggak masuk sini. Terus juga sempat lihat juga di TV waktu mereka upacara penutupan PDK, terus katanya kalau mau masuk sini ya serius. Akhirnya ya udah serius masuk situ, mau usaha masuk situ, terus juga nyari-nyari informasi. Terus ayah juga mungkin bantu-bantu nyari lewat web sama fake SMA Taruna Nusantara. Iya. Lewat media sosial juga, kadang kan lewat Instagram, lewat yang jelas lewat fake juga ya. Iya. Berarti dari media sosial ya Pak ya, Media untuk sosial. informasinya. Nah, kira-kira untuk SMA Taruna Nusantara itu seperti apa sih Pak? Untuk latar belakangnya seperti apa gitu kan? Kenapa juga disebut sekolah impian gitu kan untuk seluruh anak daerah di Indonesia? Kalau latar belakang SMA Taruna Nusantara itu yang jelas didirikan oleh Kementerian Pertahanan ya Nak ya. Naungan Kementerian Pertahanan ya. Kementerian Pertahanan. Itu yang jelas banyak yang alumni dari situ tuh yang jadi menteri, jadi jenderal, jadi banyaklah yang karirnya cemerlang. Terus impian kami itu kan walaupun dari desa, mudah-mudahan anak itu bisa keangkat gitu loh Mbak. Bisa membanggakan orang tua, bisa membawa daerah Tubaba, khususnya Tubaba itu Mbak. Iya. Jadi yang menjadi kelebihan SMA ini dibandingkan SMA lainnya apa sih Pak? Selain dari pendidikan militer itu Pak ya, sebagai bekal nantinya untuk anak-anak daerah yang mungkin nanti cita-citanya untuk menjadi abdi negara gitu. Kelebihannya semua dipersiapkan Mbak di situ Mbak. Dari segi disiplin, prestasi, kemandirian, terus mau kemana itu dilihat dari karakter anaknya itu, siswanya itu Mbak. Jadi ini anak ini harus ke militer, anak ini harus kuliah, anak ini harus akpol. Itu bisa dilihat dari situ Mbak. Untuk sehari-harinya bisa dilihat dari situ. Iya. Nah, banyak orang yang berpikiran bahwa untuk SMA Taruna Nusantara ini setelah lulus langsung menjadi akmil ataupun akpol. Apakah itu benar Pak?
Tidak, tetap melalui tes. Tapi yang jelas SMA Taruna Nusantara itu dipersiapkan untuk itu. Gitu loh, Iya, sebagai bekalnya. Iya, gitu ya, Pak. betul, sebagai bekal. Dipersiapkan benar-benar dari situ. Gitu loh. Ya mungkin nanti menjadi prioritasnya gitu Iya, ya. betul. Iya. Betul. Nah, untuk Ais, apa sih yang menjadi motivasi kamu untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara? Kalau untuk saya sendiri motivasinya yang pertama dan utama itu pasti pengen membanggakan orang tua. Iya. Terus juga pengenlah membuktikan ke orang-orang sekitar bahwasanya tuh untuk masuk di SMA semi militer terbaik di Indonesia tuh nggak perlu anak jenderal, nggak perlu juga orang kaya untuk bisa masuk sini, karena banyak yang beranggapan bahwasanya kalau mau masuk sini tuh pasti harus anak jenderal atau orang yang punya uang gitu-gitu. Terus juga pengen nyari relasi pengalaman baru lah, karena saya kan kecil, dari lahir kecil tumbuh di Tubaba. Pengen coba nyari pengalaman baru, karena kan pasti nantinya kapanpun itu nanti pasti bakal ada waktunya keluar dari Tubaba. Jadi seenggaknya nyari relasi pengalaman dikit lah biar nanti nggak kaget sama dunia luar. Iya. Nah, untuk SMA Taruna Nusantara ini kan di seluruh Indonesia, dengar-dengar ada 3 daerah ya Pak ya. Betul. Nah, untuk AIS itu di mana ya Pak? Kalau yang pertama kan tetap SMA Taruna Nusantara itu ada di Magelang, Mbak. Iya. Berhubung pusatnya kan, berhubung siswanya itu nambah banyak, itu buka tempat lagi namanya di kampus Cimahi sama kampus Malang, Malang Jawa Timur. Tapi untuk pendidikannya sama rata, Mbak. Sama rata. Semuanya sama rata. Iya. Apakah sejak awal itu dibagikan Pak daerah sini, daerah di Magelang, di Cimahi, atau tetap pusatnya di Magelang dahulu? Tetap pusatnya di Magelang dahulu. Gitu. Jadi kami ini nanti semua dari se-Indonesia ini, seluruh Indonesia ini datang ke Magelang dulu, Mbak. Upacara di sana, pembukaan, penutupan, nanti habis itu mungkin dari pihak panitia dibagi. Ada yang di Magelang, ada yang di Cimahi, ada yang di Malang. Iya. Sudah mulai keluar jadwalnya belum Pak? Kapan ke Magelangnya? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Perkiraan sih mungkin akhir-akhir bulan inilah, Mbak, bulan Juni ini. Oh iya. Nah, awalnya kan Ais ini sudah berniat awalnya ke SMA Taruna Nusantara nih ya. Nah, apa sih reaksi orang-orang sekitar, tentunya keluarga, teman-teman, atau pihak sekolah melihat Ais ini berniat ke sekolah impian gitu kan? Itu gitu kan reaksinya. Iya, Ais boleh. Kalau reaksi sih orang tua pastinya senang karena ngerasa anak ini tuh udah mempersiapkan masa depannya dengan matang gitu. Jadi kalau nanti masuk sini kan nanti otomatis sudah masa depan tuh udah gimana ya, udah tersusun gitu, tertata. Kalau untuk orang tua pasti senang, tapi kalau untuk orang sekitar, guru gitu mungkin masih agak kaget, ragu, tanda kutip karena nggak tahu persis ya. Karena mungkin mereka juga belum tahu SMA Taruna Nusantara itu apa, jadi masih bingung lah, masih tanda tanya, ini memang mau masuk situ karena apa, jadi apa gitu. Karena masih awam ya mungkin ya, masih awam. Nah, gimana Pak sebagai orang tua reaksinya anaknya ini bikin niat ke SMA Taruna Nusantara, sekolah impian yang dimana sekolah bergengsi di Indonesia gitu Pak? Kalau reaksi saya itu memang benar-benar seneng, Mbak. Itu memang dari kecil saya hampir tahu lah informasi tentang SMA Taruna Nusantara karena saya juga sekolah di Jawa waktu itu. Untuk dunia pendidikannya maju, untuk kedisiplinannya maju, bahkan kalau zaman dahulu itu semua biaya siswa full, Mbak, kalau dulu. Jadi impian kami, harapan kami ya anak masuk ke situ benar-benar lega, senang, walah nggak, pokoknya syukurnya itu benar-benar syukur, Mbak. Insya Allah ya Pak ya. Ya walaupun jauh dari pantauan gitu ya Pak ya, yang dimana yang dulunya sekolah SD, SMP masih satu rumah, dipantau terus sama Bapak, sekarang sudah dilepas gitu Pak ya, di luar provinsi bahkan. Malah justru lega, Mbak, kalau bagi orang tua, Mbak, kalau sekolah di sistem asrama itu, Mbak. Karena kalau di sistem asrama itu mau keluar aja nggak bisa, Mbak. Mau naik motor, mau kemanapun. Karena di Taruna Nusantara itu luasnya hampir sekitar 24 hektar. Di dalamnya itu mencakup ada Indomaret atau apa namanya? Bank ada, terus klinik ada, terus mau ke minimarket juga ada di dalamnya itu. Jadi fasilitasnya udah lengkap gitu ya Pak ya. Lengkap, jadi nggak khawatir. Artinya itu malah
justru anak terjaga, Mbak. Beda dengan sekolah-sekolah kita ngekos dan lain-lain itu malah khawatir, Mbak. Khawatir ya, takutnya pergaulan atau gimana. Betul. Iya. Nah, tadi menyinggung bahwa SMA Taruna Nusantara ini adalah pendidikannya militer gitu kan. Mungkin banyak persiapan sebelumnya untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara nih Pak. Selain dari akademisnya, mungkin dari persiapan fisiknya seperti apa? Kalau biasanya dia hari Minggu sih Mbak, lari, cuma lari-lari aja, terus ya olahraga kecil aja Mbak, nggak sampai kecil. berat. Nah, takutnya kalau berat nanti malah cenderung nanti keselio, cenderung nanti malah takutnya masalah cacat, cedera lah. Jadi cuma pemanasan aja. Kalau SMA Taruna Nusantara itu kalau menurut saya malah justru yang 80% itu dimatengin akademiknya Mbak. Akademiknya dibandingin yang non akademik. Gitu. Nanti non akademik digembleng di sana. Kalau di sini cukup ya pemanasan aja lah. Takutnya cedera malah kan. Iya, tanpa pengawalan pelatih yang profesional kan. Gitu. Iya. Nah, tadi mengetahui bahwa ada persiapan tersendiri ya Pak ya. Nah, pas masuk pendaftaran sampai akhirnya diterima, itu seleksinya apa saja sih Pak? Seleksinya pertama administrasi ya, administrasi. Terus administrasi itu hasilnya seperti apa itu menggugurkan banyak juga Mbak, karena kan pesertanya hampir separuh itu, 10.000-an peserta se-Indonesia itu, hampir separuh menggugurkan. Habis dari itu tahapan yang kedua itu ada tryout mandiri, tryout serentak, bahkan akademik 1 itu meliputi mata pelajaran 4 bidang, matematika, IPA, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Itu lebih banyak menggugurkan Mbak. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapan tuh banyak banget. Habis itu nanti ke wawancara. Prodia dulu. Prodia ya. Cek kesehatan Mbak. Itu cek kesehatan adanya seprovinsi itu kan, kalau di Lampung adanya cuma di Bandar Lampung kayaknya Mbak ya. Kalau tiap provinsi mungkin ada 1 atau 2 tempat aja kalau Prodia itu. Habis itu wawancara secara online juga. Habis itu pantukir. Pantukirnya juga 3 hari 3 malam harus nginap Pak. Kenapa gitu Pak? Ya memang jauh dari orang tua harus. Harus diharuskan gitu ya. Diharuskan. Jadi tidur aja yang awal tentara Mbak, TNI kita. Tidur di hotel tuh semua yang awal tentara semuanya. Nah, untuk pendaftaran itu dimulai dari kapan sih Pak? Kalau pendaftaran rata-rata kalau SMA Taruna Nusantara itu rata-rata bulan Desember. Desember Pembukaan, nanti penutupan mungkin awal Januari, biasanya hari itu. Kalau mau lebih lanjut tentang informasi SMA Taruna Nusantara bisa lihat di Google ya, di web, di webnya SMA Taruna Nusantara. Itu komplit di situ Mbak, penjelasannya komplit banget. Nah, tadi bahwa Bapak sudah menjelaskan untuk seleksinya itu bahkan tidak ada seleksi fisik ya Pak ya, rata-rata akademis. Ada terakhir Mbak, yang pantukir. Di pantokhirnya. Yang 3 hari itu. Iya, itu jadi, apa aja Pak? 3 hari itu, yang hari pertama itu akademik, 4 mata pelajaran, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Hari kedua psikotes. Psikotes meliputi apa nak? Ada kayak tes Pauli, tes terus koran itu ya? Tes koran Pauli. Tes gambar, numerik, verbal, intinya kayak tes TNI Polri. Terus hari ketiga baru jasmani Mbak. Itu jasmani memang di Yonip. Orang umum pun nggak bisa lihat Pak. Tertutup berarti. Benar-benar tertutup. Di situ yang semua tesnya di dalam, nggak bisa diliput, nggak bisa apapun Mbak di situ Mbak. Nah, untuk tes jasmaninya nih Pak, apa aja sih Pak yang di situ ada? Mungkin ada lari, mungkin ya. Kemudian ada push up. Boleh dijelaskan apa sih jadi? Ada sebenarnya untuk pembagiannya itu ada 2, tes A dan juga tes B. Kalau A itu meliputi lari 12 menit. Terus yang B itu ada push up, sit up, shuttle run, sama pull up untuk cowok dan chinning buat perempuan. Begitu. Banyak ya Pak ya. Emang dibutuhkan energi yang kuat berarti ya untuk jasmani itu. Betul, Mbak. Nah, untuk SMA Taruna Nusantara itu sendiri Pak, ada berapa jalur sih? Kan kita ketahui bahwa di SMA di sekitar kita ini ada banyak jalur ya Pak ya. Ada prestasi, domisili dan banyak lainnya. Kalau SMA Taruna ini seperti apa? Ada 3 jalur. 3 jalur apa aja Pak? Pertama jalur kontribusi khusus, terus jalur iuran sekolah sama jalur beasiswa.
Kalau ibaratnya orang yang punya duit nih mungkin ngambilnya jalur kontribusi khusus. Yang pertama harus ngeluarin 125 juta untuk kontribusinya. Terus uang pangkalnya ada 50 juta. SPP-nya 5 juta, tapi dikali 3. Iya, dikali 3 karena Jadi 3 bulan pertama. 3 bulan pertama harus bayar waktu daftar ulang, Mbak. Jadi diterima nih harus bayar semuanya sekaligus, nggak boleh dicicil. Gitu. Habis itu komite sekolah 1 juta, habis itu sumbangan sukarela. Ini yang gede ini sumbangan sukarela, Mbak, yang banyak teman-teman yang lumayan lah saya dengar tuh, aduh. Iya. Agak ngeri, Mbak. Terus yang kedua itu iuran sekolah. Iuran sekolah itu ada uang pangkal 50 juta. Terus ada SPP, ada komite 1 juta sama sumbangan sukarela. Terus untuk beasiswa tuh nol semua, Mbak. Dari uang pangkal, dari SPP, dari komite sekolah, dari nol semuanya. Iya. Nah, mungkin itu menjadi kelebihan dari SMA Taruna Nusantara. Betul. Gitu ya, Pak ya. Karena semuanya itu bayar, Mbak. Iya. Nggak semuanya, cenderung orang kan harus banyak duit tuh di SMA Taruna Nusantara. Enggak, Mbak. Tinggal kita mau pilih yang mana, Mbak. Betul. Ada kemauan dan niatnya itu tadi, betul, ya, Pak? Betul. Nah, dari banyaknya lika-liku nih, Pak, apakah ada tantangan tersendiri terkhusus untuk ASI dan Bapak untuk yang mendukung ASI itu kan? Gimana, Pak? Kalau tantangannya banyak, Mbak. Pertama itu laptop. Laptop tuh minimal Windows 10 ya, 11 ya. Iya, 10 ya. Kita pernah bulan Agustus sama September ikut lomba di Taruna Nusantara, lomba online juga, Mbak, se-Indonesia juga. Aisyah kalah, Mbak, nomor 400. Pesertanya 2000-an juga sih. Kalahnya Aisyah itu karena laptop mati, Mbak. Setengah perjalanan, laptop mati, ada setengah jam, Nak, ya? Ada lebih. Aisyah telepon saya balik lagi ke sekolah. Waktu itu pakai laptop sekolah, Mbak. Karena nggak punya laptop. Udah nangis kondisi. Iya. Waktu posisi on ini harus mati laptop, kan gimana coba kan? Iya. Di situ kendala, kendala. Ya udah kita pasrah, masih dapat 400 lah, alhamdulillah gitu saya. Umpama laptop itu punya sendiri, kita kerjakan di rumah mungkin beda cerita. Iya. Tantangan pertama, tantangan kedua waktu prodia harus naik motor 3 jam ke Bandar Lampung, Mbak. Gerimis-gerimis itu. itu perjuangan banget ya, Pak. Itu nggak bener-bener kita nggak rekayasa biar di videoin orang, sama sekali nggak. Kita adanya itu memang tantangan kedua. Tantangan ketiga waktu kita ke Pantukir, Mbak. Naik motor juga, tidak dia depan motor tuh masih pakai koper, Mbak. Ya ampun. Jadi Aisyah bawa tas sama laptop. Iya. Saya bawa koper. Jadi naik motor 3 jam, bayangkan. Iya, cuma berdua aja, Pak. Iya. Ya ampun, Masya Allah. Mungkin ada tantangan-tantangan tersebut, ada hikmahnya tersendiri ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin dari banyaknya lika-liku, Pak, apakah ada momen yang paling berkesan? Satu momen, Pak, yang mungkin emang itu tuh nggak bakal terlupa gitu sampai nantinya. Mungkin dari Bapak dulu, nanti baru dari enggak. Kalau untuk aku sendiri, momen yang paling berkesan itu ada 2 momen yang mungkin nggak bakal aku lupain lagi. Yang pertama itu momen yang waktu harus ke Bandar Lampung naik motor itu mungkin karena selain capek itu juga puasa, adalah Mbak. Itu pas puasa. Pas puasa. Harus puasa, Mbak. Jadi mau kan periksa check up semuanya dari darah semuanya itu harus puasa, Mbak. Nggak boleh minum, nggak boleh minum, makan nggak boleh minum, Mbak. Karena mau cek itu tadi ya, Pak ya. Habis cek selesai pulang tuh nggak langsung makan di Bandar Lampung, nggak pulang. Kita sarapannya di Bandar Jaya. Jadi PP itu nggak makan. Puasa lah hitungannya. Iya. Terus itu mungkin momennya. Terus waktu Pantukir juga karena bisa nginep 3 hari di Wisma, terus juga ketemu sama teman-teman seperjuangan mungkin. Terus kalau yang satu lagi berharga itu waktu pengumuman kelolosan kemarin, karena itu yang apa ya, deg-degan, semuanya ada campur aduk lah perasaan di situ. Jadi haru, bahagia, campur jadi satu ya. Jadi karena nggak mungkin dilupakan. Tapi kalau bagi kami itu, Mbak, bagi saya sebagai orang tua itu melihat anak itu udah 99,99%, Mbak. Optimis banget saya. Yakin ya, Pak ya? Yakin, bener-bener yakin. Kurang 0,1% lah ibaratnya udah. Makanya kalau sebelum Pantukir aja saya udah bilang sama Aisyah, "Nak, kamu itu sebenarnya lolos loh, Nak. Udah kamu berangkat aja ke Magelang." Pernah kayak gitu, tak cetus kayak apa ini kan belum Pantukir, belum ini. Lolos kamu itu. Kamu itu anak hebat. Doa mungkin. Iya, doa. Serta dukungan itu tadi, omongan itu tadi loh, Pak, untuk meningkatkan mentalnya si Isa gitu kan. Iya.
Ya seperti itu, Mbak. Iya. Nah, mungkin selain dari anaknya yang ada kemauan kerja keras gitu kan Pak, mungkin ada kontribusi peran dari orang-orang sekitar gitu kan ya. Nah, mungkin peran dari orang tua ataupun teman-teman ataupun masyarakat yang ingin membantu Ise dalam perjuangan ini itu seperti apa sih Pak? Kalau peran orang lain tuh nggak ada loh, Mbak. Berarti dari keluarga aja ya Pak ya? 100% keluarga aja. Keluarga. Iya, saya sama ibunya doang. Kalau yang lain nggak ada lah, pokoknya benar-benar murni, kita jalan murni lah. Iya. Karena malah kebanyakan pasti ngeremehin gitu. Malah nyipir, Mbak. Mungkin Ada yang ini kok ibaratnya pas lari nih, tetangga tuh waktu itu malah ngomong, nak ya, Malah ngomong ngapain lari-lari ngapain gitu. lari, mau Terus jadi apa? Iya. Mungkin itu untuk apa ya Pak ya? Iya, sebagai mental kita diuji Iya. gitu kan, kuat atau Betul, enggak betul. gitu kan. Iya. Nah, kita menyinggung bahwa tadi ada omongan-omongan ataupun hal-hal yang diremehkan gitu ya. Iya, Mungkin betul. itu membuat mental kita tuh turun atau down gitu kan, merasa minder gitu. Iya. Nah, itu pernah nggak sih Ais? Kalau emang pernah, gimana sih caranya untuk mengatasi itu semua? Sebenarnya kalau untuk rasa minder gitu mungkin enggak sih, tapi mungkin kadang ya kepikiran juga karena kok bisa orang ngomong kayak gini Iya. gitu. Kalau untuk saya sendiri ya yang penting yakin aja dulu, yakin sama diri sendiri kalau orang tuh pasti punya kompetensinya masing-masing. Iya. Nggak usah nyamain aku dengan orang Orang lain. lain gitu, karena belum tentu aku sebaik dia, belum juga dia tuh sebaik aku. Jadi intinya berdiri aja di atas kaki sendiri. Iya betul. Yang penting ada tekad yang kuat itu tadi ya, Iya. serta peran-peran keluarga yang Betul, Masya betul, Allah yang Mbak. tulus gitu kan untuk anaknya. Kalau Iya. ngawalin Aisyah itu memang bener-bener saling dukung, Pak. Saling ngingetin sebagai orang tua itu, nak kamu udah buka link ini, nak kamu udah coba pelajaran ini, saling ini, Mbak, memang, Mbak. Iya, mengingatkan gitu ya, Saling mengingatkan mengingatkan. anaknya. Bahkan kalau ibaratnya tes tanggal 24 kayak kemarin 24 April waktu pantokir itu. Tanggal 20 itu saya udah nanya, "Nak, untuk pantokir udah kamu siapkan?" "Sudah, Pak." Udah lega sebagai orang tua udah. Jadi saya itu nggak pernah nyuruh, "Nak kamu harus belajar, nak kamu harus ini, harus itu," nggak pernah. Berarti Cuma nggak ada waktu- unsur kepaksaan ya? Enggak, Mbak. Iya. Saya belum pernah namanya nyuruh kamu harus belajar, kamu harus pintar, enggak. Artinya waktu seumpama semesteran ini waktu di sekolah, nak semesteran seminggu lagi, kamu udah persiapkan semuanya? Udah, Pak. Udah Iya. lega. Udah. Iya, Memang Aisyah tuh memang dari kecil, dari kelas 1 sampai kelas 9 ini belum pernah namanya ranking 2, Mbak. Masya Allah, berarti udah emang dari kecil ya Pak ya prestasinya gitu kan. Itu pun juara umum terus. Wow. Bisa jadi inspirasi buat adik-adik lainnya nih nantinya ya kan. Terus tak kasih tipnya ya, kalau Iya. mau supaya anak itu ibaratnya cenderung belajar, mau belajar itu perbanyak beli buku gambar. Kalau saya, anak saya itu dua-duanya buku gambar itu habis losinan, nggak cuma 1, 2, 3 itu nggak. Kenapa gitu Pak? Karena di dalam buku gambar itu setiap ada pelajaran pasti dia gambar coret-coret. Dia jenuh waktu itu gambar. Jadi terus waktu kita belajar, dia belajar seumpama matematika ini bebas di situ, Mbak. Bebas dia, nggak ada penghalang garis-garisnya itu, nggak ada sama sekali. Dia jenuh dia bisa gambar bunga, gambar rumah. Anak saya semua kayak gitu, Mbak. Jadi kalau buku gambar itu udah mungkin puluhan losin, nggak cuma ini, nggak cuma 1, 2, 3 losin, Mbak, udah puluhan. Kalau saya beli buku itu 2 losin, 3 losin untuk buku gambar aja. Iya, khusus untuk buku gambarnya aja ya Pak ya. Belum buku-buku yang lain ya kan. Kalau buku-buku yang lain, aku pernah ditegur sama toko buku waktu itu, Naya, di Pulung ya, Naya. Waktu Ais kelas 1, tak beliin buku kelas 2. Ditanyain kan, kelas 1, Pak, ngapain Iya. beliin kelas 2? Tuh, di situ pernah ditegur saya. Kenapa Pak? Saya juga penasaran nih. Namanya pelajaran tuh, kalau sistem kami itu jangan kita ngejar pelajarannya, Mbak. Kita ngehadang pelajarannya. Jadi semua materi yang keluar itu nggak mungkin pelajaran umpama ini kelas 7, nggak mungkin kelas 7 aja yang keluar. Bisa kelas 8, bisa kelas 9. Iya, nggak terduga ya Pak ya. Nggak terduga. Sama yang pantokir kemarin sama aja. Nak, kamu pelajari SMA kelas 2. Nak, kamu pelajari SMA kelas 1. Nak, kamu pelajari yang TNI Polri. Keluar, Mbak. Iya. Jadi kalau fokus hanya pelajaran itu aja, di sekolah saja, waduh berat, Mbak.
Karena kita nggak tahu ya soalnya apa aja Iya, gitu Pak ya. betul. Benar. Terus nggak bisa ini Mbak, soal itu mau Nggak bener-bener bisa ditebak. nggak bisa ditebak, nggak bisa orang itu di sekitar tuh nggak bisa Mbak waktu tes itu Mbak, Iya. nggak bisa Mbak, Benar-benar tertutup. tertutup, ada suara dikit aja bisa dikis loh Mbak. Bener ya? Saking ya. Iya. Itu mau disiplin, apalagi waktu MS ya Nak ya. MS itu waktu lomba matematika sains Inggris yang di Taruna Nusantara bulan Agustus September itu, laptop kamera harus nyala sama Zoom apa namanya? Ada pakai Zoom gitu. Jadi HP, jadi ada HP, ada laptop, jadi kamera gerak dikit aja udah tahu. 2 jam duduk gerak, mau nyontek segala macam. Seumpama nih bocah ini, siswa ini mau nyontek ini, udah kelihatan Mbak. Gitu udah terdeteksi ya Pak ya. Iya. Betul, ada yang berisik dikit, didis. Iya. Pokoknya mau disiplin benar. Mm-mm. Semua alhamdulillah kita lewatin semua Mbak. Dengan lancar ya, Dengan diberi lancar, kemudahan sama iya. Tuhan. Iya, tadi Bapak menyinggung bahwa Ais ini sudah berprestasi sejak kelas 1 SD. Betul, Iya Pak ya. betul. Nah, adakah prestasi-prestasi lainnya Pak yang diraih oleh Ais sehingga yakin gitu kan mau masuk ke SMA Taruna Nusantara? Kalau SD hanya akademik saja sih Mbak. Cuma kalau SMP itu dia ada lomba poster, lomba puisi, cipta puisi, bahkan dia dapat buku dari pemerintah yang Departemen Pendidikan ya Nak ya. Iya. Apa itu namanya? Puisi 1000 apa itu? Apa dah? Cipta puisi pokoknya Cipta puisi ya. nasional. Itu ada di situ ada ciptaan puisi, ciptaan Aisyah juga Mbak. Itu resmi dari pemerintah. Iya. Departemen Pendidikan juga di situ ada. Masih kami simpan bukunya di rumah kok. Iya. Buat kenang-kenangan ya Pak ya. Iya, Itu kan banyak sebuah pembakar- prestasi juga Iya, gitu. kalau non akademik itu banyak juga yang puisi, poster, apalagi Nak. Pokoknya Sekolah itu nggak masuk. oh kalau dia ketua PMR juga Mbak, termasuknya PMR Madya. Memang dipilih dari teman-temannya juga. Ada 8 kandidat. 7 kandidat nih nilainya dikumpulin sama 1 kandidat masih menangi 1 kandidat. Iya, berarti jiwa pemimpinnya itu udah ada ya Pak ya, Iya. sejak kecil. Ya, bayangkan loh 7 banding 1. Nilai 7 itu sama yang 1 masih banyak nih 1 Mbak. Oh, yang benar-benar pilihan ya di SMA Ya, Taruna Nusantara betul, ini. betul. Ya sebelum kita lanjut ngobrol nih Bapak Asi, boleh kita seduh dulu nih teh yang di depan kita, biar lebih segar ya Pak Asi. Ngomong-ngomong nih tehnya dari Bandung loh. Ya, boleh lanjut? Boleh. Iya. Nah pastinya kan di SMA Taruna Nusantara itu nggak semua orang masuk orang-orang pilihan, yang dimana ada trik tersendiri untuk masuk ke sana. Nah mungkin ini ada ilmu mahal dari Asi untuk anak-anak daerah tuh Bapak nih. Gimana dikasih triknya dari awal kamu masuk sampai akhirnya diterima? Boleh Kalau diceritakan? untuk saya sendiri pastinya tuh harus nyiapin namanya niat dan mental. Karena kalau kita nggak punya niat, kita nggak punya mental, pasti nggak ada nih dorongan dalam diri kita untuk mau mencoba, mau berusaha. Kemudian perbaiki karakter dalam diri sendiri, jangan sampai kebawa sama pergaulan. Karena kalau melihat pergaulan sekarang nih agak liar, Iya, ini ngeri mungkin, ya, agak ngeri. Jadi negatif. mungkin harus pinter-pinter lah menjaga diri biar nggak terbawa arus dari pergaulan itu. Terus kemudian mungkin jangan pernah takut buat keluar dari zona nyaman, karena banyak anak-anak yang kadang pengen cuman masih takut kadang buat SMA, untuk mencoba daftar di SMA Taruna Nusantara. Takutnya nanti di sana mungkin kayak nggak bisa ini itu atau nggak bisa bebas gitu. Iya. Jadi benar-benar harus jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Terus juga jangan sepelekan yang namanya nilai. Mungkin perbanyak latihan soal, terus juga rutin buat belajar, mungkin nyari-nyari. Sekarang kan mungkin ada ya Kak di internet kayak di YouTube, TikTok, pembelajaran gitu. Jadi nyari itu kebanyakan. Kalau aku sendiri itu belajar itu nggak lewat buku, karena kalau lewat buku tuh kadang penjelasannya agak belibet. Ya, Jadi, terpaku ya cuma iya. itu saja. Jadi aku lebih enak tuh nyoba nyari di internet, TikTok atau YouTube. Lebih luas ya lebih pembahasannya. luas. Terus juga pembahasannya kadang lebih ringkas, jadi mudah dipahami. Terus juga harus dilatih nih yang namanya jasmani dari kecil, dari dini, karena juga seenggaknya tuh adalah pegangan buat nanti kalau misalnya udah masuk ke seleksi pantukir. Jadi jasmani itu kita nggak kaku-kaku amat lah, bisa buat nyimbangin
Kayaknya itu aja tipsnya. Ya, mungkin banyak orang yang masih bingung ya apa yang dipelajari gitu kan, materi-materinya apa aja gitu kan. Nah, mungkin itu sih, gimana sih materi-materi apa aja yang bisa dipelajari AIS gitu kan. Terus kemudian jasmaninya yang seperti apa, mungkin ada tips triknya, lari gimana, kemudian push up gimana gitu. Kalau untuk akademik sendiri itu ada 4 mata pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama ilmu pengetahuan alam. Nah itu kalau menurut aku pribadi itu tuh materinya tuh benar-benar, aduh nggak bisa ditebak materinya benar-benar. Bahkan aku bisa bilang 5 kali lebih susah dari OSN. Jadi benar-benar kayaknya kalau emang nggak gimana ya, kayak kalau nggak pernah latihan tuh kayak susah gitu buat ngejawabnya. Terus kalau misalnya buat non akademik kayak jasmani gitu, lari tuh jangan pernah tuh lari gimana ya, susah jelasin ya kak. Lari tuh jangan yang kayak gimana ya? Susah jelasin. Berhenti gitu atau gimana? Harus lebih ke kayak misalnya kita lari di lapangan nih, jangan pernah lari tuh kenceng di awal. Jadi untuk itu tuh di awal tuh malah enak santai dulu aja. Iya, jadi nanti bertahap lah ya. Kalau udah di akhir baru di push. Jadi nanti kalau buat aku hitungannya tuh nanti jadi banyak larinya. Terus kalau untuk push up, sit up, mungkin aku belum ada tipsnya sih, karena kalau push up, sit up juga aku belum terlalu mendalami. Gitu. Nah, mungkin sebelumnya ada kayak sebuah obat ataupun vitamin yang mendukung saat AIS ini dipantauhir, ada nggak? Kira-kira? Nggak ada ya Pak ya? Kalau temen yang lain mungkin minum mereka ada vitamin gitu. Aku waktu itu sempat ditawarin sama temen, cuman aku nggak itu karena emang nggak terbiasa terbiasa. Terus juga nggak ada pikiran buat bawa ya Pak ya, jadi nggak gitu. Ya lagian kan kayak apa sih ya, kita kalau yakin aja, nggak perlu hal-hal kayak gitu. Karena kan pernah dengar Pak, kalau katanya kalau sebelum lari itu harus minum minuman yang manis untuk menambah energi gitu kan. Kalau itu emang Pernah dicoba AIS nggak? Aku waktu itu mau lari sempat ke teman dikasih susu sama pisang terus sama juga kita dulu serentak satu wisma kasih semua itu kita serentak beli bubur ayam di malamnya karena katanya itu nanti bisa bikin kuat atau apa, nambah energi lah ya. Terus pas paginya itu sebelum lari aku sama beberapa temanku juga makan coklat karena manis. Bisa ngasih energi tambahan gitu. Iya, itu berarti itu tipsnya ya Pak ya. Iya. Nah, dari banyaknya seleksi nih AIS, mana sih seleksi yang paling berat menurut kamu? Psikotes kalau Kenapa? Nggak bisa dipelajari. Psikotes nggak bisa dipelajari. Terus juga melihat waktu itu kayak beratnya tuh di waktu Kak, dari jam 8 sampai hampir jam 2 siang tuh kita stuck di satu ruangan, nggak boleh keluar, nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Jadi kayak mungkin itu yang paling berat. Itu dari nggak ada istirahatnya ya. Terus juga dari materi yang diteskan juga nggak bisa dipelajari. Terus juga intinya berat lah untuk anak mungkin seusia kita, mungkin berat. Nggak tahu ya di usia yang di atas kita gitu kan. Nah, tadi kita udah membahas gimana tips triknya, kemudian bagaimana SMA Taruna Nusantara itu sendiri. Nah, akhirnya momen yang ditunggu, ini kan momen yang paling haru gitu kan. Saya nggak melihat langsung aja ikut haru Pak, ikut bahagia gitu kan. Nah, gimana tanggapan AIS saat ketika dinyatakan lolos di SMA Taruna Nusantara? Kalau saya yang pertama sih pasti ngerasa seneng, pastinya seneng. Tapi juga sedih, terharu, lega gitu. Sedihnya karena nggak bayangin nanti bisa nggak jauhan dari orang tua gitu. Karena sebelumnya deket ya sama orang tua, apalagi bapak ya. Kemana-mana sama saya. Terus juga tapi juga ngerasanya lega karena kayak perjuangan yang selama ini diperjuangin banget tuh akhirnya ada berhasil hasilnya, gitu ya. Sesuai sama ekspektasinya gitu. Ya mungkin ini kan awal dari perjuangan si AIS ya, nantinya pasti ada perjuangan lainnya. Ini belum berakhir ya Pak ya. Masih awal gitu kan untuk menata mimpinya si AIS gitu kan. Nah, tadi kan dari sisi AIS ya Pak ya, dari sisi orang tua Pak gimana? Bangga, kalau saya sih memang pertama bangga banget, seneng banget. Terus kalau pernah ngingatin Aisyah, orang pinter itu jutaan, anak pinter itu ribuan jutaan, nggak cuma kamu. Jadi kamu harus tetap belajar,
tak ingetin seperti itu Mbak. Iya. Dari dulu. Jadi walaupun kamu ranking 1 di sini, di luar tuh kamu nggak ada apa-apanya nak. Tak gituin. Jadi tetaplah belajar nak. Ini belajar terus. Terus tak ingetin juga, nanti kamu di SMA Taruna Nusantara 3 tahun itu kamu kompetisi, bukan nyantai-nyantai, bukan. Selama ini kita itu 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya, perjuangan dari Desember sampai saat ini, itu belum ada apa-apanya nanti di saat di sana 3 tahun. 3 tahun nanti di sana itu semua digembleng kompetisi Mbak. Jadi semuanya harus siap. Nyari versi terbaiknya. Versi terbaiknya. Berarti bersaing ya Pak ya di sana nantinya nggak gitu bisa kan. nyantai-nyantai, nggak Iya, bisa. jangan langsung merasa puas gitu ya Ais ya. Tetap berjuang. Saya pesan sama Ais itu benar-benar belajar. Ini tempat yang jangan terus jadi zona nyaman, jadi dia santai. Jangan, pokoknya benar-benar. Ada waktu kamu ambil ekstrakurikuler, ada waktu kamu ambil kegiatan entah pencaksilat, taekwondo, entah apa gitu. Seperti itu Mbak. Iya. Nah setelah masuk SMA Taruna Nusantara ini, apa sih harapan kamu Ais untuk kamu sendiri tentunya? Untuk saya sendiri, kalau waktu masuknya nanti ya, menjalani kehidupan di sana, pastinya saya tuh berharap buat diri saya sendiri untuk bisalah kuat buat menimba ilmu di sana sebanyak-banyaknya. Terus juga saya pengen nantinya setelah lulus, pengennya nanti setelah lulus dari situ bisalah mencapai versi terbaik dari diri saya sendiri. Terus juga pengen punya karir yang cemerlang, nanti cita-cita saya buat masuk di Akademi Kepolisian kalau bisa. Amin. Terus juga nantinya kalau pas di sekolahnya, pas masih di SMA Taruna Nusantara, pengen lah buat mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, baik itu akademik atau non akademik, karena emang SMA Taruna Nusantara ini kan memang terkenal punya reputasi yang cemerlang gitu. Jadi memanfaatkan lah semua fasilitas yang ada tuh sebaik-baiknya. Sebagai wadah yang terbaik di sekolah gitu ya Pak ya, SMA Taruna Nusantara itu. Iya betul Mbak. Iya. Nah harapan Bapak sebagai orang tua untuk Ais Pak yang udah sebentar lagi nih mau berangkat ke SMA Taruna Nusantara itu seperti apa Pak? Harapan saya itu memang benar-benar jangan pikirin hal-hal di luar seperti teman-teman di sini lah. Itu pokoknya fokus di sana dulu. Seperti yang sudah saya bilang tuh di sana itu memang benar-benar kompetisi. Jangan nyantai-nyantai. Pokoknya harapan kami itu kalau lulus tuh ya lulus terbaik Mbak. Itu aja. Amin. Yang penting mau berusaha, yakin, iya, serta ada dukungan orang-orang sekitar tentunya ya Pak ya, selalu mantau dari orang tua gitu. Ya, tadi kan harapan untuk Ais sendiri, nantinya untuk harapan adik-adik Ais yang ingin menyusul Ais nih di SMA Taruna Nusantara itu seperti apa? Harapannya semoga nanti kalian bisalah menjadi kebanggaan buat diri kalian sendiri dan orang-orang sekitar kalian, terutama buat yang di Tubaba nih, karena emang jarang ya kita tersorot. Jadi semoga lah nanti banyak lah harapannya dari Tubaba ini menyusul di SMA Taruna Nusantara. Apalagi kan sekarang kuotanya tuh pasti bertambah tiap tahun, jadi bisalah mungkin nyusul lagi nanti. Jadi peluang untuk anak-anak daerah lainnya gitu, terkhusus untuk daerah Tubaba gitu ya. Ya Pak. Nah untuk dari sisi orang tua Pak, apa sih ada pesan ataupun harapan untuk orang tua di daerah Tubaba untuk anak-anaknya yang memiliki mimpi-mimpi besar seperti Ais contohnya Pak? Kalau pesan saya sih tetap dampingin anak itu semaksimal mungkin dalam dunia pendidikan Mbak. Terus tawarin anak itu kamu nanti mau kemana nak gitu kan. Ibarat kata mau jadi tentara, mau jadi polisi, itu kawal terus masalah pendidikan. Terus apa lagi ya apa lagi nak, intinya terus dampingi anak lah, dampingin jadi aja bekal mereka nanti. Harapan kami cuma itu sebagai orang tua, mendukung, mendampingi gitu ya Pak ya. Iya. Nah mungkin ada masyarakat atau pemerintah daerah yang ikut bangga, ikut merasakan gitu bahagianya Ais dan Bapak gitu kan. Ini mana mungkin ingin ikut kontribusi Pak, mendukung untuk siswa-siswi yang berprestasi di daerah Tubaba itu seperti apa sih Pak harapannya? Harapan saya itu yang jelas kalau bisa sih Mbak ya, tiap sekolah tuh tiap tahun tuh ada sosialisasi tentang dunia luar. SMA Taruna Nusantara atau pokoknya dunia luar lah. SMA-SMA lainnya gitu ya, tidak hanya terpaku di sini. Tidak. Tujuannya itu apa? Biar
Tubaba itu berkembang, Pak. Iya. Tujuannya itu biar berkembang. Ada sosialisasi dari Bapak Ibu guru. Selama ini mungkin ya bisa dibilang apa itu SMA Taruna Nusantara itu Bapak Ibu guru belum banyak yang tahu, Mbak. Iya. Bahkan Aisyah aja mau daftar kemana nak SMA Taruna Nusantara, kayak seakan-akan tuh nggak pernah ngelihat, nggak pernah tahu, nggak pernah browsing dan lain-lain. Jadi memang benar-benar minim gitu loh. Tapi mulai dengan adanya Aisyah ini hampir rata-rata tahu apa itu SMA Taruna Nusantara. Jadi harapan saya itu kedepannya banyak sekolah-sekolah khususnya di Tubaba itu nyusul, nggak cuma 1-2 bahkan sebanyak-banyaknya. Iya. Itu harapan. Nah, apakah Ais ini nantinya akan menjadi alumni pertama ataukah sebelumnya sudah ada sih Pak di SMA Taruna Nusantara Ais? Kalau yang membawa nama Tubaba baru Ais. Baru Ais. Cuma kalau yang istilahnya alamat Tubaba tapi membawa Bandar Lampung masih ada, Mbak. Sekarang kelas 3. Gitu. Tapi dia ngebawa Bandar Lampung. Bandar Lampung gitu kan. Yang baru membawa Tubaba baru Ais gitu ya. Betul. Iya. Nah, kerasa kita sudah di ujung acara nih Pak. Mungkin dari Ais ataupun Bapak bisa menyampaikan saran ataupun pesan untuk anak-anak daerah, khususnya untuk anak-anak daerah yang untuk menggapai mimpi setinggi-tingginya seperti Ais. Boleh dari Ais dulu. Iya. Intinya buat adik-adik di luar sana, khususnya di Tulang Bawang Barat yang punya mimpi, cita-cita dan pengen banget untuk mencapainya, itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan dan pengalaman itu tuh pasti jadi guru terbaik buat diri kita sendiri. Terus percaya pada diri sendiri, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Terus juga harus berani bermimpi intinya, biar kalian tuh nantinya punyalah gambaran di masa depan pengen kayak gimana. Jadi nggak akan stuck di diri kalian sekarang, berani untuk berkembang, berani bermimpi, karena mimpi itu pasti gratis, jadi ambil aja yang paling mahal. Iya, mantap. Boleh Pak dari Bapak gimana? Kalau saya pesan-pesannya buat adik-adik itu tetaplah belajar, hindari game online dek. Itu yang akan merusak nanti waktu adik. Artinya mindset kalian waktu-waktu kalian untuk belajar kebuang, cita-cita adik itu nanti kebuang. Jadi hindarilah main game. Kalau belajar tuh nggak harus setiap hari belajar. Kayak kakak Ais ini 1 bulan sekali paling belajar. Waktu ujian. Waktu ini cuma ya itu tadi, dia nggak pernah main game. Jadi lihat HP itu memang belajar dari HP. Iya. Nggak harus dari kertas gitu loh. Jadi udah terfokus untuk belajar gitu ya Pak, tidak terlalu kemana-mana gitu. Iya, terima kasih banyak Ais Bapak sudah menyempatkan waktunya di Tubabaku. Semoga nanti kita dapat mengobrol kembali ya Pak Ais dengan prestasi lainnya diraih oleh Ais gitu ya. Amin. Dan semoga nanti ada adik-adik daerah khususnya untuk Tubaba yang ingin menyusul Ais ke SMA Taruna Nusantara. Iya, terima kasih juga Tubabaku sudah menyaksikan konten-konten Tubabaku hingga hari ini. Saya Ananda Erika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.